Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin nayyirat. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amma ba'd. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, dan jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian rutin kita sembari menunggu waktu Isya. Kita manfaatkan waktu yang singkat ini untuk menambah ilmu tentang Islam melalui tafsir Al-Quran, di mana pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji separuh dari surah Al-Qari'ah. Kita malam hari ini kita melanjutkan tafsir Al-Quran sisa dari surah Al-Qari'ah. Karena kemarin satu minggu pertemuan sebelum hari raya kita fokuskan membahas tentang kurban. Dan alhamdulillah kurbannya udah selesai. Insyaallah semua kebagian daging. Jangan-jangan di kulkas juga masih ada. Hati-hati darah tinggi. Karena di Masjid Baitus Salam ternyata lebih banyak kambingnya, luar biasa. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagian di awal kemarin surah Al-Qari'ah sudah kita kaji, yang intinya surah Al-Qari'ah itu berbicara tentang kejadian pada hari kiamat. Kenapa dalam juz 30 banyak sekali diulang kejadian-kejadian hari kiamat? Karena untuk menegaskan kepada kita, menegaskan juga kepada kaum musyrikin pada waktu itu, bahwa kalau percaya kepada Allah, mereka pun percaya Allah. Kalau percaya kepada Tuhan, mereka pun bertuhan. Yang membedakan kita dengan mereka adalah kita bukan hanya percaya kepada Allah, tapi kita juga percaya kepada hari akhir, hari kiamat. Kemarin sudah kita jelaskan itu kejadian mengerikan dalam surah Al-Qari'ah, sesuatu yang kita anggap berat hari ini akan menjadi ringan di hari kiamat. Apa maksudnya? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Manusia hari ini menurut kita berat,
tapi nanti di hari kiamat akan terasa ringan. Dia akan berterbangan, tak tentu arah karena dahsyatnya goncangan. Bahkan yang lebih berat dibanding manusia, wa takunul jibalu kal'inil manfush. Bahkan gunung-gunung pun bukan berterbangan, tapi Al-Quran menyebut manfush, berhamburan. Seperti kita taruh kapas di telapak tangan dan kita tiup, begitulah nanti gunung di hari kiamat. Padahal gunung itu pasak bumi, yang menurut kita tidak ada yang lebih berat dibandingkan gunung, tapi menjadi ringan nanti karena dahsyatnya goncangan. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini adalah kebalikannya. Kalau hari ini yang kita anggap ringan, yang kita anggap berat, ternyata ringan nanti di hari kiamat karena dahsyatnya goncangan. Sebaliknya, apa yang kita anggap ringan hari ini akan berat nanti di hari kiamat. Nah, maka kita lanjut ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man saqulat mawazinu. Maka barang siapa, kata Allah, yang saqulat, berat, mawazinuhu, timbangannya. Apa yang dimaksud berat timbangan? Berat timbangan amal baiknya. Berarti kalau begitu nanti di hari kiamat kita ditimbang, Ustadz, amal baik, amal buruk. Ya. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang bagaimana nanti amal kita itu ditimbang di akhirat. Sebelum kita bahas lebih jauh, banyak amal ibadah yang hari ini kita remehkan. Alah, cuma sholat sunnah aja Pak Ustadz. Menurut kita ringan hari ini, tapi nanti menjadi berat di hari kiamat. Hanya sedekah daging itu pun gak sampai 1 kilo, mentok 1 kilo. Kita bagikan ke warga-warga. Memang itu kita anggap enteng hari ini, tapi nanti akan memberatkan amal baik nanti kita di akhirat. Bahkan dulu di zaman Nabi, ada seseorang yang minder. Ada seseorang yang tidak pede karena dia hanya mampu bersedekah dengan sebiji kurma. 1 biji kurma dia sedekahkan karena hanya memang itu yang dia punya untuk dibagikan. Minder perasaannya, kecil hatinya, karena bagi dia remeh sekali kebaikannya, kecil sekali kebaikannya, hanya 1 butir kurma. Tapi justru karena itu Nabi bersabda, ittaqin nar, selamatkan diri kalian dari neraka, walau bisyiqqi tamrah, meskipun hanya dengan 1 butir kurma, itu pun dibelah 2. 1 butir dibelah 2, sebagian kita makan, sebelah lagi bagian kita kasih kepada orang lain. Itu mampu menyelamatkan kita dari neraka. Apalagi makanan seporsi, apalagi daging kurban, apalagi beras zakat fitrah, apalagi harta membantu anak yatim, meringankan beban fakir miskin. Maka dalam melakukan kebaikan, jangan pernah anggap remeh kebaikan sekecil apapun. Jangan pernah anggap remeh. Ada salah satu dulu di pesantren, ada salah seorang santri yang punya kebiasaan unik. Kebiasaan itu, kalau semua santri itu sudah masuk ke masjid, beliau itu susun sendalnya, dirapihkan. Sendalnya jamaah, sendal santri-santri itu dirapihkan. Santri-santri yang lain terkesan mengolok-olok. Kayak nggak ada kerjaan aja. Toh meskipun nggak dirapikan, nggak mungkin ketukar. Karena posisinya di situ juga. Tapi santri itu nggak peduli. Tetap
apa namanya, dirapikan itu sendal. Yang awalnya masuk begini, nanti dirapikan begini. Jadi kita keluar tinggal masukkan kaki. Tak perlu balik badan karena posisi sendalnya udah rapi. Beberapa santri itu membicarakan, seperti kurang kerjaan. Tapi qadarullah, justru kiai menyampaikan itu kelak yang akan membuat ilmu dia lebih berkah dibanding ilmu kalian semua. Dan sekarang terbukti. Justru satu angkatan beliau yang dulu mengolok-olok, yang dulu meremehkan kebaikannya itu, sekarang di kampung biasa-biasa saja. Ilmunya tak seberapa bermanfaat. Giliran kawan ini sekarang justru menjadi pendakwah. Bukan di Indonesia, bukan di Singapura, bukan di Malaysia. Sekarang jadi imam masjid di Amerika Serikat. Barakah dulu merapihkan sendal santri yang lain. Ini baru di dunia balasannya, belum nanti di akhirat. Maka dalam ayat ini Allah ingatkan kita, jangan remehkan kebaikan. Bapak-bapak berangkat ke masjid, ternyata di pertengahan jalan ada duri, ada paku. Kita singkirkan, karena bisa jadi itu nanti yang berat timbangannya di akhirat. Kita tidak tahu. Karena nanti di akhirat itu ditimbang. Bagaimana cara menimbangnya? Ulama berbeda menjadi dua pendapat. Yang dimaksud ditimbang amal, pendapat pertama, seperti di dalam surah Al-Waqi'ah. Ada namanya Ashabus Shimal, kelompok kiri. Ada Ashabul Yamin, kelompok kanan. Apa maksudnya? Karena nanti di akhirat, setelah terjadinya kiamat dahsyat itu, dibangkitkan manusia dan akan ditimbang amalnya. Amal baik diletak di kanan, amal buruk diletak di kiri. Mana yang lebih berat? Kalau condong ke kiri berarti amal baiknya ringan. Kalau condong ke kanan berarti amal baiknya berat. Makanya ada istilah syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu secara bahasa artinya genap. Lawan katanya witir. Witir itu ganjil. Syafaat itu genap. Kenapa pertolongan Nabi Muhammad disebut syafaat? Karena nanti di hari kiamat, orang yang ditimbang amalnya, ternyata amal baiknya ringan, lebih banyak amal buruknya, maka akan datang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggenapkan kekurangan amal baiknya. Nanti ditimbang, jadi amal baik di kanan, baca Qur'annya, salatnya, puasanya, hajinya, kurbannya, zakatnya diletak di kanan. Di kiri apa nih? Ribahnya, adu dombanya, fitnahnya, makan riba, judi, apalagi khamar, dan segala macam ditaruh di sini. Mana yang paling berat? Itu penafsiran pertama. Penafsiran kata para ulama yang kedua enggak gitu. Yang dimaksud fa'amma man thaqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangan amal baiknya, begini. Pernah, saya yakin pernah, bapak-bapak tahu timbangan jadul. Jadi ada dua. Nanti misalnya kita mau beli beras 1 kilo. Beras 1 kilo ditaruh di sini, dan di sebelah sini nanti ada pemberatnya. Ada bulat-bulat itu kan? Iya. Ditaruh di situ, itu kita sebut anak timbangan. Jadi ditaruh di situ, kalau di sininya 1 kilo berarti 1 kilo dia rata. Itulah kira-kira. Nah, kata para ulama yang kedua, yang dimaksud fa'amma man thaqulat mawazinuh adalah nanti di hari kiamat Allah bukan menimbang amal baik dan amal buruk, bukan. Tapi Allah punya takarannya sendiri. Contoh, nanti kita akan ditimbang sholatnya. Allah udah punya takaran itu, udah punya standar.
Misalnya sholat itu minimal kalau mau selamat beratnya harus 1 kilo. Maka sholat kita ditaruh di sini, pemberat 1 kilo ditaruh di sini. Kalau ternyata condong ke kiri, sholat kita kurang. Kalau ternyata pas di tengah-tengah, sholat kita pas. Kalau ternyata berat ke kanan, ternyata sholat kita banyak. Itu nanti di hari kiamat. Puasa nanti Allah punya pengukurnya. Zakat nanti Allah punya pengukurnya. Itu yang dimaksud. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya tujuan ibadah sunnah itu untuk melengkapi kekurangan timbangan. Makanya jangan anggap remeh. Misalnya kita datang ke Masjid Baitus Salam. Kalau cukup waktu, salatlah dulu tahiyat masjid. Memang sunnah, tapi nanti akan memberatkan kekurangan timbangan amal pahala kita. Kalau selesai salat wajib adalah qabliyah. Sempatkanlah untuk ba'diyah. Memang hanya sunnah, tapi kelak akan memberatkan timbangan di hadapan Allah Subhanahu. Sebab apa? Kalau kita sudah memiliki berat timbangan amal baik, maka kata Allah, fahuwa fi 'ishatin, maka bagi orang yang berat timbangan amal baiknya itu fi 'ishatin, dalam kehidupan radiyah, yang memuaskan. Apa maksudnya? Hidup di dalam Al-Qur'an itu ada 2 bahasa. Kadang disebut hayatin, kadang disebut isyatin. Kalau hidup itu dibahasakan dengan hayatin, artinya kehidupan kita di dunia. Apa maksud? Kehidupan di dunia itu enggak ada yang kekal. Ada orang yang sehat, apakah dia akan seterusnya sehat? Pak, pasti sakit. Ada orang yang sakit, apakah dia seterusnya sakit? Nanti akan sembuh. Ada orang kaya, apakah seterusnya akan kaya? Enggak, pasti akan jatuh. Ada orang yang miskin, apakah seterusnya akan susah? Tidak, akan Allah berikan kemudahan. Itu namanya hayatin. Kehidupan yang naik turun, roda berputar. Tapi kalau hidup itu disebut isyatin, maka hidup yang tidak ada kesusahan sama sekali, hidup yang tidak ada kesedihan sama sekali, hidup yang tidak ada kesulitan sama sekali, itu bahasa Arabnya isyatin. Dan itu nanti baru akan kita rasakan di akhirat. Dan orang yang masuk surga di akhirat itu dalam surah ini disebut isyatir radiyah. Dia hidup dalam kebahagiaan, dia hidup dalam kecukupan, dan radiyah, puas. Radiyah itu berasal dari kata redha. Orang yang hidup di dunia untuk sampai di level redha itu sulit. Karena redha itu kita sudah puas dengan pemberian Allah sehingga kita enggak mengharapkan pemberian yang lainnya. Tapi kalau di dunia kan kita enggak puas. Misal, diberikan rezeki oleh Allah sanggup beli motor. Kalau misalnya Allah tawarkan, mau mobil tidak? Kita mau atau enggak? Ya pasti mau. Karena kita belum puas. Nanti Allah sudah takdirkan kita sanggup beli mobil, tapi second. Tiba-tiba suatu saat Allah tawarkan, mau enggak mobil baru? Mau atau enggak? Mau. Belum punya rumah ditawarkan sama Allah, mau rumah tidak? Mau. Udah punya rumah ditawarin, mau nambah rumah enggak? Mau. Karena kita masih di dunia. Tidak akan ada pernah rasa puas. Karena kebahagiaan yang ada di dunia itu sifatnya hanya. Bahkan kata Rasulullah, orang yang paling rugi itu adalah orang yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk urusan dunia. Kenapa? Karena dunia itu kalau dibandingkan dengan akhirat, ini ada satu samudra luas
celupkan jari kita, angkat. Setelah diangkat jari kita dari samudra itu, ada satu tetes air. Satu tetes itulah kenikmatan di dunia, air satu samudra itu kenikmatan nanti di akhirat. Gak ada bandingannya. Maka di dunia orang sekaya apapun gak akan pernah puas. Gak akan pernah puas. Makanya terbukti hari ini, itu orang-orang yang mencuri, itu orang-orang koruptor, itu pencuri-pencuri uang negara, uang rakyat. Mereka mencuri karena mereka tidak mampu, nggak ada uang, atau karena mereka serakah. Kalau misalnya ada orang mencuri karena dia kesusahan untuk membeli popok anaknya, kita masih maafkan. Kalau ada orang mencuri karena dia tidak sanggup membelikan susu untuk anaknya, tetap salah, tapi kita mau maafkan. Tapi kebanyakan pencuri di negeri ini adalah orang yang sudah kaya. Adalah orang yang sudah mampu. Bahkan lebih kaya dibanding masyarakat Indonesia pada umumnya. Kenapa mencuri? Belum puas. Belum cukup dengan apa yang Allah beri. Maka itu identik dengan kita di dunia. Nggak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Nanti minta gaji, ya Allah, pengen UMK, ya Allah. Nanti dikasih UMK. Ya Allah, sekali-sekali ada lembur kek. Nanti dikasih lembur. Ya Allah, kok nggak naik-naik jabatan ya? Naik jabatan. Ya Allah, maksud saya itu nggak cuma naik jabatan, tapi juga naik gajinya. Apa guna naik jabatan nggak naik gaji? Nanti dinaikkan dua-duanya, merasa cukup? Tidak. Itu kehidupan di dunia. Tapi kata Allah, barang siapa yang berat timbangan amal baiknya, aisyatin radiyah, akan diberi hadiah oleh Allah kehidupan yang sangat memuaskan, sehingga nanti orang yang masuk surga itu ketika menginginkan makanan, Allah berikan makanan yang dengan makanan itu dia tidak butuh kepada makanan yang lain. Sebab apa? Udah. Itu maksudnya. Tapi bagaimana kalau ternyata ringan timbangan amal baiknya? Wa amma man khaffat mawazin. Khaffat itu artinya ringan. Makanya dalam bab fikih, najis ada najis ringan, ada najis sedang, ada najis berat. Najis ringan kita sebut najis mukhaffafah. Wa amma man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan amal baiknya, ternyata judinya lebih banyak dibanding salatnya, ternyata mabuknya lebih banyak dibanding puasanya, ternyata ghibahnya lebih banyak dibanding baca Qur'annya, ternyata ringan timbangan amal baiknya. Ina'udzubillah. Makanya ada seorang ulama yang ketika bangun tidur, beliau itu selalu menangis. Bangun tidur subuh, beliau itu selalu menangis. Kenapa menangis? Terharu. Terharu karena tidak semua orang yang tidur ditakdirkan oleh Allah untuk bisa bangun kembali. Belum tentu. Maka beliau setiap kali bangun tidur menangis karena terharu. Karena dengan dia bisa bangun dari tidurnya, berarti Allah masih memberikan waktu untuk menambah timbangan amal baiknya. Dengan dia diberi waktu hidup, berarti Allah memberikan kesempatan untuk memperberat timbangan amal solehnya. Maka kita hari ini, kalau kita merasa ternyata maksiatnya lebih banyak, ayo mumpung waktu masih ada, mumpung sehat masih dirasa, perbanyak bekal, karena kalau nanti sudah di akhirat, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Semua yang sudah meninggal itu minta ditunda ajalnya, minta diakhirkan kematiannya. Kenapa? Belum siap. Mereka nanti akan menangis, ya laitani
Ya Allah, kalaulah saya tahu begini berat siksaannya, dulu saya akan menjadi orang yang taat. Udah telat, terlambat, waktunya udah habis. Ibarat ibarat main bola, waktu normal sudah selesai, injury time perpanjangan waktu 2 kali, adu penalti sudah, itu pun nggak dimanfaatkan, habis kesempatan, habis waktu. Maka bagaimana kalau orang yang menghadap kepada Allah dengan timbangan amal baiknya yang kurang? Fa ummuhu hawiyah. Ummuhu berasal dari kata ummun, artinya ibu. Secara bahasa, ummun itu artinya tempat kembali. Kenapa ibu itu bahasa Arabnya ummun atau ummi? Karena ibu adalah tempat kembali. Sejauh manapun anak itu pergi jauh merantau, tetap yang dia harapkan untuk bisa kembali adalah kepada ibu. Makanya disebut ummi, ibu, karena tempat kembali. Bahkan jangankan ibunya masih hidup, ibunya sudah wafat, dia rela beli tiket mahal-mahal dari Batam untuk balik kampung. Apa tujuan? Ziarah ke makam ibu. Karena memang itu tempat kembali. Nah, apa hubungannya dengan ayat ini? Orang yang nanti ringan timbangan amal baiknya, lebih berat timbangan amal buruknya, kata Allah, fa ummuhu hawiyah. Maka kemanapun dia pergi, kemanapun dia berusaha melarikan diri, akan dikembalikan kepada Allah ke dalam neraka itu. Oh, berarti nanti orang yang masuk neraka itu ada juga yang berusaha melarikan diri, Ustaz? Ada. Sampai dijelaskan fi amadim mumaddadah. Itu nanti gambaran bahwa nanti di tengah neraka itu ada satu tiang. Orang-orang yang masuk dalam neraka itu mencari jalan keluar. Oh, nggak ada pintunya ini. Oh, nggak ada jendelanya ini. Dari mana kita mau lari? Satu-satunya mereka nampak tiang di tengah-tengah neraka itu. Mereka menganggap bahwa tiang itu nanti ujung tiang adalah jalan keluar. Padahal kata Allah, fi amadim mumaddadah, di tengah-tengah neraka itu ada tiang yang tiangnya itu tidak ada ujungnya. Mereka berlomba-lomba dengan pakaian yang telanjang yang sudah penuh darah segala macam. Mereka memeluk tiang itu, memanjat ke atas berharap ada jalan keluar. Mereka lupa. Mereka lupa. Tiang yang Allah buat itu dari besi. Sementara di bawahnya ini adalah api yang berkobar. Ini besi ditaruh di tengah-tengah api, dipeluk dan dipanjat oleh orang yang enggak mengenakan pakaian. Apa yang terjadi? Menempel kulit itu di besi. Begitu nanti keadaan yang mengerikan, orang-orang yang masuk neraka, mereka berusaha melarikan diri. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, percuma usaha mereka melarikan diri. Percuma usaha mereka untuk keluar dan bebas dari siksaan. Sebab apa? Fa ummuhu hawiyah. Pada akhirnya dia akan tetap dikembalikan kepada hawiyah. Ini salah satu nama neraka. Makanya banyak nama neraka di dalam Al-Quran. Ada Jahannam, ada Wail. Fawailul lil musallin. Dulu sudah kita bahas. Dalam ayat ini kita diperkenalkan dengan neraka Hawiyah. Apa itu neraka Hawiyah? Wa ma adraka ma hiya. Dan tahukah kamu apa itu neraka Hawiyah? Kata Allah di penghujung ayat. Narun Narun artinya api. Hamiyah yang menyala, yang berkobar. Bedanya, api yang diciptakan oleh manusia dengan api yang diciptakan oleh Allah setidaknya ada dua perbedaan. Perbedaan pertama, kalau manusia menyalakan api, mungkin dari kayu, bikin api unggun, atau masak seperti dulu di kampung pakai kayu bakar,
api yang dinyalakan oleh manusia semakin lama semakin besar atau semakin padam? Pasti padam. Pakai apa aja bahan bakarnya? Misalnya pakai kayu. Oh, makin berkobar Pak Ustadz. Iya awalnya. Nanti kalau sudah kayunya habis, padam. Sekarang lebih canggih pakai LPG. Menyala Ustadz. Karena gasnya masih ada. Nanti suatu saat kosong gasnya, mati apinya. Tapi kalau api yang dinyalakan oleh Allah, bahan bakarnya bukan kayu. Itu nanti disebut di dalam Al-Quran ayat yang lain. Apa bahan bakar neraka? Kayu? Bukan. Karena kayu kalau udah habis, padam apinya. Gas. Kalau gasnya udah habis, padam apinya. Apa bahan bakarnya? Waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah kamu kepada api neraka yang bahan bakarnya adalah an-nasu wal hijarah. Bahan bakar yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah batu. Tidak disebut kayu. Kenapa bahan bakarnya manusia? Kan manusia kalau hangus tidak terbakar lagi, Ustadz. Dijelasin lagi dalam ayat yang lain. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Setiap kali kulit mereka mengelupas, hangus, terbakar, baddalnahum juludan ghairaha, akan diganti oleh Allah dengan kulit yang baru, liyadhuqul azab, agar dia terus merasakan siksaan Allah. Makanya ada ahli kulit dari Thailand. Ini kisahnya nyata. Ada kan di Thailand itu terkenal dengan operasi, ya operasi segala macam lah. Makanya kalau kita ke Thailand itu agak ngeri, cowok apa cewek. Karena semuanya hasil operasi dan memang bagus. Ada satu dokter kulit di Thailand beberapa tahun silam. Dia membuat satu pernyataan bahwa dia telah berhasil membuat satu penelitian bahwa dari seluruh organ tubuh manusia yang paling sensitif adalah kulit. Dan kulit itu memiliki batas sensitivitas. Artinya, ketika kulit itu syarafnya sudah rusak, maka dia nggak akan merasa sakit. Contoh, ini telunjuk kita bakar di lilin, api lilin, kita bakar. Awalnya terasa perih, sakit luar biasa. Tapi kalau sudah hangus, udah gosong, dibakar lagi, sakit apa enggak? Enggak sakit. Karena syarafnya udah mati. Ketika dia membuat pernyataan demikian di koran, di media sosial, tiba-tiba ada ustadz dari Thailand juga yang berkomentar, dokter sudah telat. Al-Quran sudah mengatakan 14 abad yang lalu. Kenapa orang yang masuk neraka saat kulitnya hangus diganti kulit baru, hangus lagi diganti kulit baru? Karena kalau kulit itu sudah hangus dan dibakar, dia tidak lagi merasakan sakit. Kulit hangus, dia ditusuk, disobek, dia tidak lagi merasakan sakit. Makanya di dalam Al-Quran disebut setiap kulitnya hangus, kulitnya rusak, diganti oleh Allah dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, agar dia merasakan siksaan Allah. Ini menjadi bukti. Kenapa Al-Quran menyebut kulitnya diganti? Karena ternyata Allah memberikan isyarat bahwa yang paling sensitif di tubuh kita itu adalah kulit. Dan nanti ketika masuk neraka, gosong, hangus, diganti lagi dengan kulit baru. Sehingga apinya terus menyala. Ini perbedaan yang pertama. Kalau api dibuat oleh manusia semakin lama semakin padam. Tapi api yang dibuat oleh Allah semakin lama semakin panas. Perbedaan kedua. Beberapa waktu lalu kami diajak bakar-bakar di belakang tempat ngaji. Karena ternyata dagingnya masih pada disimpan semuanya. Saya kira langsung dimasak hari itu semua. Kami ditelepon yang siang itu Idul Adha. Ustadz, sinilah makan gulai. Saya bilang hujan. Kan waktu itu siang hujan kan? Saya tidak datang.
Sebenarnya bukan karena hujan, karena malu. Masa nggak ikut kerja tiba-tiba makan gulai kan segan. Kecuali kami bawa golok lah ke sini. Cincang-cincang lah misalnya. Nggak datang. Akhirnya diajak bakar-bakar kemarin. Apa itu? Malam Jumat. Malam Jumat. Kemudian kita bakar-bakar lah itu pakai arang yang menyala sampai satenya itu matang sempurna. Kemudian saya bilang begini. Dulu waktu Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dari surga, Nabi Adam itu kesulitan untuk memasak. Karena dunia itu beda dengan surga. Kalau surga apa yang diingin langsung datang. Nggak perlu ada proses masak, nggak perlu ada proses panen, nggak perlu ada proses pengolahan, langsung datang. Tapi kan kalau di dunia beda. Harus masak. Sementara Nabi Adam belum ada apa-apa waktu itu. Memohon kepada Allah, ya Allah kami pengen masak ini gimana? Maka Allah perintahkan malaikat Jibril, Jibril ambil api dari neraka. Apa yang dilakukan malaikat Jibril? Malaikat Jibril kebingungan. Kenapa? Karena diambilnya api di neraka itu seujung jari, baru diambil, dideketin ke bumi, bumi hendak hancur. Seujung jari. Diambil api neraka itu seujung jari, mau diletakkan di bumi di tempat Nabi Adam butuh untuk memasak, bumi itu mau hancur. Seujung jari. Akhirnya malaikat Jibril bingung, ya Allah gimana ini? Ini kita sudah ambil seujung jari, ini bumi mau hancur ini. Gimana ini saya mau ambil ini? Pada akhirnya malaikat Jibril mengambil asapnya api neraka dan disebar menjadi seluruh api yang ada di muka bumi ini. Api yang kita nyalakan hari ini itu asapnya neraka. Ketika gunung meletus dia keluar apa itu namanya? Lahar. Itu juga asap neraka. Baru asap. Padahal kalau ada orang terpleset, tercemplung, dia masuk ke dalam lahar yang panas itu, habis. Tak tersisa. Itu baru asapnya. Sementara nanti kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau api di dunia, kulit kita nyentuh baru panas. Kalau belum nyentuh nggak panas. Di sini lilin, terus kita di sini, ya nggak panas. Orang nggak nyentuh. Tapi apakah neraka begitu? Oh, tidak. Kata Nabi, baru didekatkan kaki kita ke api neraka, otak sudah mendidih mengingat panas. Itu yang dimaksud narun. Mudah-mudahan surah ini menjadi pengingat kita. Selagi kita hidup, selagi kita sehat, yuk manfaatkan waktu, manfaatkan kesehatan, manfaatkan harta kekayaan, dan manfaatkan seluruh yang kita mampu untuk supaya kita tergolong fa'amma man thaqulat mawazinu, agar kita tergolong orang-orang yang berat timbangan amal baiknya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, kalau pertanyaannya apakah boleh berziarah, datang ke pemakaman saudara kita, kalau pertanyaannya boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan berikutnya, untuk apa? Kalau jawabannya untuk berdoa, nah itu jadi tidak boleh. Nah, karena ada sejarahnya. Begini, kalau kita punya saudara, mungkin abang, adik, ayah, ibu, yang berbeda akidah dengan kita, selagi mereka hidup, terbuka kesempatan seluas-luasnya untuk kita mendoakan, untuk kita menjenguk, untuk kita berikan hadiah, semuanya boleh. Karena dulu sampai ada di zaman Nabi, ada seorang sahabat, ibunya masih belum mu'alaf, masih kafir. Kemudian dia bilang, ya Rasul, boleh nggak saya pergi ke kampung ibu saya? Saya ingin menjenguknya karena lama sudah tidak berjumpa. Apa kata Rasulullah? Silakan jenguk. Silakan jenguk. Sahabat itu kembali tanya, ya Rasul, boleh tidak kalau saya beri hadiah? Kata Rasulullah, silakan beri hadiah.
Jadi selama hidup terbuka lebar kesempatan. Silaturahim, untuk bercengkrama, segala macam silakan. Tapi kalau sudah wafat, tertutup. Kenapa? Karena kalau sudah wafat kan berarti hanya satu yang bisa kita lakukan, doa. Sementara doa kepada saudara kita yang berbeda akidah tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Ibarat kata ini beda rekening. Ibarat kita mau telepon beda provider. Nanti salah sambung. Panggilan tak terjawab. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar datang saja ya silahkan. Tapi pertanyaannya untuk apa? Dan kalau mendoakan kan karena sudah nggak bisa. Bahkan itu juga dulu di kisahnya Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim kan musyrik. Ya kan? Betul. Makanya Nabi Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah. Ya Allah. La astaghfiranna laka. Nabi Ibrahim itu berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni dosa orang tuanya. Apa kata Allah? Justru itu yang tidak boleh dilakukan. Sebab apa? Selesai. Tapi kalau masih hidup, ya Allah, bukakan pintu hidayah ya Allah. Pulang kampung kita berkunjung ke rumahnya. Membawa hadiah atau oleh-oleh dari Batam. Tapi kalau sudah wafat, selesai urusan. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jemaah? Cukup? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Sebelumnya kami mohon izin tidak bisa ikut salat Isya berjamaah karena kami ada kajian rutin di Sungai Panas di dekat satu simpang yang saya tak bisa sebutkan nama simpangnya. Apalagi disebut di masjid. Itu rasanya tak elok nama simpangnya. Adalah pokoknya di Sungai Panas. Nah, di dekat situ kajian rutin dimulai jam 8. Jadi izin kami tidak bisa ikut salat Isya bersama-sama. Mudah-mudahan majelis ini penuh berkah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.